Bab 32. Pasien hanya bertahan hidup karena obat-obatan. Waktu hidup pasien tidak lama lagi. Kaki Day terasa lumpuh, telinganya mendadak tuli ketika mendengar penjelasan dari dokter. Day sama sekali tidak percaya bagaimana bisa Tuhan begitu kejam pada Stella. Day sama sekali tidak bisa membayangkan hidup tanpa Stella, begitu juga Nadia. June tidak tahu harus berkata apa, ia juga merasa sedih. June masih tidak menyangka bagaimana orang seceria Stella bisa menahan sakit selama ini. "Bagaimana keadaanmu sayang? Kepalamu pusing?" tanya Nadia ketika Stella sudah sadarkan diri. Stella menggelengkan kepalanya. "Mam, maafkan Stella. Stella tidak bermaksud untuk tidak memberitahu Mama tentang penyakit Stella." "Lalu kau anggap kami siapa? Kami bukan keluargamu." Jadai membuat Stella menggelengkan kepalanya. Ia sudah menangis sekarang. Orang-orang terdekatnya sudah sangat mencemaskan dirinya. "Aku Stella memegang kepalanya sakit seperti tertimpa batu besar. "Sayang, kau kenapa?" tanya Nadia panik. "Dokter, dokter!" teriak Day keluar dari ruangan Stella. Ia tidak peduli, orang-orang sekitar menatapnya dengan tatapan jijik, yang paling utama adalah dokter. "Panggil dokter Bambam sekarang," ujar dokter yang tadi menangani Stella tadi. "Baik, dok." Day mengacak rambutnya frustasi. Bagaimana bisa ia memarahi Stella yang sedang sakit ini? Semua salahnya. Kalau saja ia tidak membentak Stella, maka Stella tidak akan begini. Sudah 2 hari Stella dirawat rumah sakit, dan wanita itu masih betah untuk menutup matanya. Day sudah berangkat bekerja berkat paksaan dari Nadia. June dia pulang untuk beristirahat. Tinggallah Nadia menjaga Stella. Nadia mengeluarkan ponsel Stella dari tasnya lalu mengisi daya ponsel Stella. "Sus, tolong jagakan anak saya sebentar. Saya ingin buang air besar." "Baik, Bu." Suster itu mengecek cairan infus dan menyuntikkan obat ke dalam infus. Cerut. Dengan ragu suster itu mengangkat panggilan dari ponsel Stella. "Maaf sebelumnya, saya suster. Orang yang dimaksud Bapak sedang di rumah sakit dan sudah 2 hari koma. Di rumah sakit Bahagia, kamar mawar 102. Tut. Suster itu meletakkan kembali ponsel Stella. Air," ujar Stella terbata, membuat suster segera mengambilkan minum dan memberikannya pada Stella. "Suster, kenapa dengan putri saya?" tanya Nadia ketika melihat suster dengan buru-buru keluar dari kamar inap Stella. "Nona, Stella sudah sadar. Saya akan memanggil dokter untuk memeriksa lebih lanjut." "Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberikan Stella kami sadar," ucap Nadia penuh syukur. Nadia menunggu di luar sementara Stella diperiksa dokter di dalamnya. Dia langsung ke rumah sakit ketika mendapat kabar dari Nadia kalau Stella sudah sadar. "Bagaimana Stella, Mam?" tanya Day. "Sedang diperiksa dokter. Stella sudah siuman." "Syukurlah. Stella sudah baik-baik saja. Dia wanita yang kuat." Jelas dokter Bembem yang memang dokter Stella selama ini. "Terima kasih, Dok." "Sama-sama." Day dan Nadia masuk ke dalam kamar inap Stella. Stella tersenyum menyambut mereka berdua. Nadia tersenyum miris. Bagaimana bisa Stella bisa tersenyum saat seperti ini? Tanpa sadar Nadia sudah meneteskan air matanya. Stella melihat itu langsung menghapus air mata Nadia. "Jangan menangis, Mam," ujarnya pelan. Bukannya berhenti, air mata Nadia bertambah keras. "Kita beritahu orang tuamu ya sayang," ujar Nadia membuat Stella menggelengkan kepalanya. Stella tidak bisa membiarkan bundanya sedih untuk dirinya, karena sedih itu tidak cocok untuk bundanya. "Jangan, Mam, jangan." "Baiklah, kau harus sehat, ya." Dia tidak bisa berkata apa-apa karena ia tidak mau mengeluarkan kata-kata kasar ataupun membentak Stella seperti tempo hari. Jangan lupa like and comment and share ke teman-teman kalian ya, karena satu dukungan dari setiap kalian sangat berharga untuk author. Bye.